88,2 FM Hot Radio, Today's Best Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hotners. Kali ini Mila bakal menyapa Hotners yang lagi sarapan, yang lagi beraktivitas, yang lagi santai-santai mungkin ya, habis masak di rumah gitu. Habis sarapan, enak banget nih kalau pagi ini Mila temenin dengan informasi-informasi menarik yang kali ini Mila nggak sendirian nih Hotners. Kali ini di studio Hot Radio Serang ya. Hari Selasa 24 Oktober 2023, Mila kedatangan tamu spesial. Ada Mbak Atika Dewi Rimadani SROT selaku Kepala Bintang Cendikia Terapi Center yang sudah ada di Hot Radio Serang untuk kita kulik informasi seputar dengan dunia terapis nih Hotners. Dunia terapi khususnya untuk anak-anak pastinya ini penting banget nih buat kita kulik ya. Kita sapa langsung aja yuk. Halo Mbak Tika. Hai. Gimana kabarnya hari ini Mbak Tika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana kesini udah sarapan? Udah. Alhamdulillah cukup ya. Asupan pagi ini harus cukup dulu. Udah semangat iya dong, pastinya dong harus semangat hari Selasa. Walaupun masih awal minggu kayaknya masih agak hektik gitu ya untuk beraktivitas, tapi tetap semangat dong buat kita bisa kulik informasi dan membagikan informasi nih ya Mbak ya untuk Hotners yang mungkin untuk Hotners ini agak penasaran nih tentang dunia terapi untuk anak-anak khususnya, dan ini pastinya bisa Hotners tanyakan langsung untuk yang mungkin masih bingung dengan parenting atau mungkin tentang kebutuhan untuk anak-anak, kira-kira nih apa aja sih yang perlu kita penuhi sebagai orang tua ya. Bisa langsung tanyakan aja ke Mbak Tika melalui WhatsApp Hot Radio di 0812 819 1882. Dan kita juga lagi live streaming di Instagram nih Hotners. Bisa Hotners tanyakan langsung melalui Instagram kita di @hotradioserang. Mila kalau tanya-tanya langsung dengan Mbak Tika, tapi setelah jeda yang berikut ini jangan kemana-mana, stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio Serang. 88,2 FM Hot Radio Serang, Today's Best Music Hotners. Balik lagi sama Mila, dan di Hot Radio Serang sendiri saat ini sudah ada Mbak Tika ya selaku Kepala Bintang Cendikia Terapi Center yang Mila akan kulik langsung dari Mbak Tika ya untuk dunia terapi untuk anak yang pastinya ini menarik untuk disimak sampai 1 jam ke depan nih Hotners. Jadi buat Hotners Mila ingatkan lagi untuk yang mau bertanya bisa langsung melalui WhatsApp kita di 0812 8419 1882 atau melalui Instagram kita yang saat ini kita lagi live streaming ya di @hotradioserang. Dan sebelum kita masuk ke yang serius-serius ya. Nah ini Bintang Cendikia sendiri ini sebenarnya tempat apa sih Mbak khususnya untuk terapi center ini? Mungkin banyak yang belum tahu nih apa sih Bintang Cendikia Terapi Center sendiri itu, silakan. Terima kasih ya Mbak Mila. Jadi di Serang ini kan memang menurut saya sebelumnya memang belum pernah ada gitu ya pusat belajar anak berkebutuhan khusus sebenarnya gitu. Yang mana kita sebagai wadah untuk anak berkebutuhan khusus memberikan proses pembelajaran, terus stimulasi untuk mereka supaya lebih mandiri lagi gitu. Intinya sih seperti itu. Oke. Mungkin tadi ada yang kurang jelas ya gitu. Jadi Bintang Cendikia Terapi Center ini pusat belajar atau pusat terapi tumbuh kembang anak yang ada di Kota Serang tentunya ya. Yang mana sebelumnya itu menurut saya belum pernah ada, tapi emang akhir-akhir ini sih saya lihat banyak teman-teman yang akhirnya juga mengembangkan ke arah sana gitu. Kenapa ada Bintang Cendikia ini karena memang berawal dari saya sendiri sih sebenarnya gitu ya. Awalnya lihat kebutuhan, terus fasilitasnya belum ada di Kota Serang, sehingga banyak orang tua yang harus ke luar kota gitu ya untuk bisa memfasilitasi anak-anaknya gitu. Akhirnya terbentuklah Bintang Cendikia ini gitu. Ya intinya sih Bintang Cendikia Terapi Center ini ya pusat tumbuh kembang anak gitu untuk terapi, stimulasi anak supaya mereka bisa lebih mandiri lagi. Intinya seperti itu. Nah, ngomong soal anak yang berkebutuhan khusus nih ya Mbak ya, mohon maaf ya untuk mungkin banyak orang tua yang
denial atau mungkin menolak nih, dan tidak mau aware dari dini nih biasanya Mhm. untuk yang, masih balita atau batita gitu yang justru di situ golden age-nya gitu Iya, ya, Mbak, ya. betul sekali. Dan ini memang perlu perhatian khusus artinya untuk, orang tua tuh bisa melihat, apakah anak tersebut ini, perlu diterapi atau enggak gitu ya, Mbak. Nah, kira-kira Bener. apa aja sih yang mungkin untuk orang tua ini bisa, lakukan atau mungkin perhatikan gitu? Kira-kira apa yang harus diperhatikan dari anak gitu yang mungkin punya kebutuhan khusus gitu? Atau masalahnya ini apa aja sih yang bisa kita, lihat dengan kasat mata gitu? Mhm. Sebenarnya untuk jadi orang tua itu bukan sesuatu yang mudah ya, Iya. gitu. Jadi kita, benar sih kata Mhm, orang-orang kalau mau jadi orang tua itu memang kita harus siap dulu mhm, secara mental, terus kita mhm, juga harus siap, ya banyaklah, banyak hal dari mhm, sisi mungkin finansial, mhm, terus, apa namanya, informasi mhm. berkaitan dengan tumbuh kembang khususnya gitu. Oke. Jadi sebelum kita bicara soal tumbuh kembang, Mhm, anak berkebutuhan khusus, ya kita harus tahu dulu gitu, apa namanya, tugas perkembangan anak di setiap usianya gitu. mhm, Jadi nggak harus orang tua, mohon maaf, yang, diberikan kesempatan mhm, memiliki anak berkebutuhan khusus yang harus belajar, tapi ya mhm. kita semua, mungkin termasuk Mbak Mila juga gitu ya. Oke. Heeh, jadi apa namanya, kita harus tahu nih setiap, tahap perkembangan usia itu harus ngapain aja. Mhm, Misalnya di usia, 3 bulan anak itu mhm. harus sudah bisa apa, Oke. sebagai contohnya harus sudah bisa angkat kepala, misalnya Mhm, gitu. Di usia 4 bulan, 5 bulan harus bisa berguling nih anak-anak. mhm, Nah itu kan kalau, kita sebagai orang tua tidak mengetahui informasinya, mhm. bagaimana kita memberikan yang terbaik atau memberikan stimulasi yang terbaik untuk anak gitu. Oke. Nah, bicara anak berkebutuhan khusus, menurut Mhm, saya mungkin tidak semua ya, kalau menurut saya di Kota Serang ini, sudah banyaklah orang tua yang, aware, yang mhm. informasinya itu udah sangat luar biasa, apalagi sekarang itu kan teknologi udah canggih gitu Iya. kan. Terus, Kota Serang kan aksesnya dengan mudah ke Mhm, mana-mana gitu. Nah, apa namanya, eee kita lihat lagi anak berkebutuhan khusus itu apa sih, banyak ada meskipun tidak semua, tapi mhm, masih ada sih orang tua yang, mungkin mungkin mhm, ya beranggapan bahwa dalam tanda kutip, cacat gitu. mhm, Akhirnya mereka malu, mhm, terus ada lagi respon dari lingkungan yang kurang mhm. begitu bagus. Nah, itu Oke. yang mungkin jadi salah satu faktor mengapa mungkin sebagian dari mereka nggak mau membuka soal itu gitu, Oke. informasi soal anaknya gitu. Mmm, Padahal, anak berkebutuhan khusus itu dalam tanda kutip mereka butuh butuh mhm, sesuatu yang dikhususkan gitu, mhm, bukan berarti cacat. Sebagai contoh, secara fisiknya oke, mhm, tapi, di usia 2 tahun belum bisa bicara gitu kan, mhm, dalam tanda kutip, nggak punya masalah yang lain, masalah perilaku, tidak mhm, ada masalah diagnosa medis khusus, hanya memang butuh oke. distimulasi, Mhm, butuh diajak ngomong gitu ya. Nah itu kan artinya ada kebutuhan khusus untuk kita ngajarin ngomong yang lebih oke. detail nih, yang lebih spesifik gitu, Mhm, supaya anak itu mau ngomong, intinya mau bicara gitu ya. mhm, Nah, yang harus dipahami dan harus digarisbawahi adalah itu gitu, supaya mhm. ada kesiapan dulu dari orang tua. Nah, itu kalau Oke. anak-anaknya memang ada masalah atau Mhm, dalam tanda kutip perkembangannya, tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dengan usia yang seharusnya. Jadi tugas oke. usia perkembangan nih, kayak sebagai contoh kan kalau, apa namanya, biasa kalau di posyandu gitu ya, Mhm, suka ukur berat badan, mhm, tinggi badan gitu, itu kan berkaitan sama tumbuh gitu ya. mhm, Kalau berkembang itu, soal apa sih? Oh dia udah bisa jalan atau belum? Udah mhm. bisa bicara atau belum? Perilakunya terkontrol atau tidak Oke. gitu ya. Nah itu kan harus dilihat lagi, apa namanya, sebagai orang tua kita harus aware soal itu. Mhm, Nah bagaimana kalau seandainya anaknya dalam tanda kutip nih, lahir dengan kondisi yang baik-baik aja. mhm, Karena kan kalau bicara anak berkebutuhan khusus itu banyak ya, Mbak, ya. Maksudnya mhm, kayak faktornya banyak, mhm, terus ada yang dari kelahiran, sebelum kelahiran ibunya, mhm. terinfeksi virus mungkin Iya. gitu, atau setelah kelahiran ada masalah medis lainnya. Mhm, Nah, bagaimana
kalau, apa namanya, mereka yang lahir dengan keadaan yang baik-baik aja Mhm, intinya, tidak ada, hambatan selama mengandung, selama proses kelahiran. mhm, Kita sebagai orang tua, nggak bisa nih kalau menurut saya, melihat anak, ah, maaf ya, mungkin walaupun tidak mhm, semua, ini nanti bakal bisa sendiri gitu kan, mhm, ada beberapa yang seperti itu, mhm, nanti bisa ngomong sendiri, bisa jalan sendiri. Padahal seharusnya atau sebaiknya anak-anak itu butuh stimulasi gitu oke, untuk mencegah ya, mhm, mencegah adanya keterlambatan. Karena kalau tidak distimulasi itu nanti akan, ya akhirnya ke arah sana juga gitu sih, mhm. Mbak. Mungkin agak panjang ya ini jadinya ya gitu Oke, dari Bintang Cendekia. tapi menarik sih, Mbak. Jadi artinya, dari orang tua sendiri memang, harus telaten gitu ya, yang namanya Mhm, melihat anak ini kira-kira, apakah sudah bisa untuk sesuai tumbuh dan berkembangnya sesuai dengan iya usianya atau belum betul, gitu ya. mhm. Jadi memang tidak melulu soal, hanya dari fisiknya Iya saja ya, betul tapi betul juga betul, dari, dalam dirinya sendiri nih, entah itu mhm, mungkin yang tadi tidak bisa, ngomong sesuai, ketika usianya sudah mhm, seharusnya ngomong tapi ternyata masih belum bisa ngomong, atau mungkin yang jalan yang harusnya udah bisa usianya udah bisa jalan tapi ternyata dia mhm, masih mungkin belum lancar untuk jalan mhm gitu ya. mhm. Nah ini pastinya untuk orang tua dimanapun ya, khususnya untuk di Kota Serang atau mungkin sekitarnya nih, yang merasa anaknya, selama ini masih tergolong yang tadi sudah disebut oleh Mbak Tika yang dibutuhkan untuk, perhatian khusus gitu ya, mungkin bisa aja nih buat langsung, konsultasikan gitu ya, supaya Mhm tidak terlambat gitu ya, Mbak, ya. mhm mhm. Dan sekarang sudah ada pakarnya nih, udah ada Mbak Tika langsung di sini ya, mungkin Hotress bisa tanyakan langsung melalui WhatsApp kita di 0812 8419 1882 atau di Instagram kita di @hotradiosera karena kita lagi live streaming. Dan kita akan lanjutkan lagi nih, Mbak, ini menarik banget, pokoknya nanti, kita kulik lagi ya dari Mbak Tika seputar dengan, anak dan dunia, terapi gitu ya. Kita jeda terlebih dahulu, setelah yang satu ini jangan kemana mana tetap stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio Serang. 88,2 FM Hot Radio Serang Today's Bells Music Partners kembali lagi bersama Mila dan juga Mbak Tika di sini ya. Di program biasa ya bincang apa saja dan kita masih membicarakan soal yang namanya terapi dan dunia anak. Ini pastinya sangat penting untuk partners bisa perhatikan untuk anak-anaknya yang mungkin punya kebutuhan khusus untuk diperhatikan gitu ya dari mulai eh, bicara atau mungkin cara berjalan atau mungkin, dalam, eee, perkembangan lainnya entah itu tinggi badan atau mungkin berat badan, ini penting banget nih untuk orang tua tahu gitu ya sedari dini sebelum adanya keterlambatan untuk penanganan gitu Hotners. Dan dari Mbak Tika sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada banyak, permasalahan di anak yang perlu orang tua perhatikan, nggak cuma secara kasat mata aja, tapi juga harus ditelateni untuk perhatiannya gitu ya. Karena, yang namanya belajar itu kan memang harus sedari dini nih, Kak. Jadi, kalau memang ketika golden age anak belum bisa, bisa untuk sesuai dengan usianya gitu, ini perlu adanya perhatian. Dan kita langsung tanyakan aja deh sama Mbak Tika ya, kira-kira apa sih permasalahan yang biasa dialami oleh anak-anak dan bagaimana cara penanganannya? Mungkin bisa jelaskan untuk Mbak Tika, kepada Hotners nih mungkin yang masih, awam gitu ya dengan anak dan dunia terapi gitu. Mhm Jadi mhm. apa aja sih kira-kira yang harus dilakukan itu untuk menangani permasalahan anak Ya, yang memiliki kebutuhan khusus tadi?